Ya, Bapak Ibu sekalian, sehat semua? Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'amana bi ni'matil iman wa ni'matil islam wa ni'matil ibadah wa ni'mati siyami ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, iyyahu na'budu wa iyyahu nasta'in, wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh khatamal anbiya'i wal mursalin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati Bapak Ketua Takmir beserta pengurus, yang saya hormati panjenengan sekalian, Bapak Ibu, kaum muslimin dan muslimat. Ini kampung apa nih, Pak? Hah? Ganyang. Angel ya. Iya, Pak. Alhamdulillah di sore hari ini Allah mengizinkan saya jauh di timur, tepatnya di Pulau Adonara, Desa Adonara, Kecamatan Adonara, Kabupaten Flores Timur, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Wonten tiang Flores meriki? Wonten, Bu? Boten enten? Waduh. Atau sudah pernah ada yang ke Flores? Dereng? Mau ke sana? Ya, silaturahim lah. Alhamdulillah sore hari ini saya atas prakarsa BWA Badan Wakaf Al-Quran Cabang Gresik bersama takmir masjid ini, saya bisa hadir di sini. Sekali lagi, saya independen, saya punya lembaga sendiri, yayasan sendiri di Flores, tapi BWA sudah banyak berkolaborasi, bekerja sama, bermitra, mendukung perjuangan kami di sana. Maka dalam hal ini tidak terlepas dari Bapak Ibu panjenengan sekalian yang barangkali sudah pernah juga berwakaf melalui Badan Wakaf Al-Quran, nggih, Bapak Ibu. Sadurunge saya ucapkan matur nuwun yang banyak-banyaknya karena telah sudi peduli dengan negeri ini, turut menyebarkan wakaf dan mendukung perjuangan Islam, lebih-lebih di daerah timur yang mayoritasnya adalah umat Kristiani. Mudah-mudahan segala amalan yang Bapak Ibu sekalian telah tunaikan, lebih-lebih dalam bulan mulia, bulan suci Ramadan ini, kiranya Allah Subhanahu wa taala meridhoinya. Amin. Salam dan sholawat marilah senantiasa kita haturkan buat junjungan kita, Nabi besar, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita bersolawat, solawat. Mudah-mudahan nanti di hari kiamat kita mendapatkan syafaat dari baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik Bapak Ibu, kita sepakat dulu Pak, ini jam berapa ini kita nanti? Persiapan dengan takjil jadi 5:30 ya? Ya, setengah jam lah. Baik Bapak Ibu, ini saya asli Flores, asli Adonara, asli NTT. Lahir di sana, besar di sana, tinggal di sana. Ya, Bapak Ibu, tinggal di sana. Masa kecilnya karena saya lahir dari dua keluarga berbeda agama, yaitu mama saya agama Katolik, bapak saya Islam, maka masa kecilnya saya juga mengikuti agama ibu
Saya dibina dalam keluarga yang taat beragama, juga orang-orang mengerti, orang-orang berilmu. Maka saya dibesarkan dengan harapan nanti bisa melanjutkan misi beliau-beliau. Rencananya saya bisa jadi pastor, tapi kebablas jadi ustadz. Ya Bapak Ibu sekalian, karena jadi ustadz maka sore hari ini bisa jumpa panjenengan sekalian di masjid ini. Mudah-mudahan silaturahim ini berlanjut, karena penting silaturahim. Penting tidak Bapak Ibu? Penting, memanjangkan usia kita dan memurahkan rezeki. Saya karena masuk Islam merasa, waduh, ini kalau sudah masuk Islam harus belajar Islam. Jadi wong Islam, orang ngertos Islam, wah itu kebangetan ya. Ya tidak Bapak Ibu? Maka akhirnya saya setelah masuk Islam belajar di pesantren. Saya mondok di Jawa. Selesai pondok, saya lanjutkan kuliah jurusan ekonomi. Ya, setelah selesai kuliah saya pilih mulai baik pulang ke NTT. Banyak teman-teman generasi kami kalau sudah datang di Jawa ini susah pulang. Ya, orang tahu mulai meneh tuh ibu-ibu. Soalnya wong NTT kuwi suaranya apik, neng ngaji suaranya apik. Sudah bisa hafal Quran, jadi imam, dapat honor. Waduh, dua bojo neng kene, orang tahu mulai meneh. Saya juga hampir kebablas itu. Karena memang saya saya masuk pondok itu tahun 1982, tamat 1986, tingkat SMA. Ada ibu-ibu seusia saya, bapak-bapak, tahun 85, 86 kita SMA. Ada di sini? Enggak ada? Lebih tua dari saya apa lebih muda ini? 85, 86 SMA. Tapi saya mengambil keputusan saya harus pulang. Padahal saya tahu persis NTT itu mayoritas umat Kristen. NTT itu kehidupan ekonomi berat. Bapak Ibu, ini teman-teman saya orang Jawa ini merantau ke sana itu. Kadang saya jumpa mereka di jalan, saya tanya sama mereka, Mas, lo sampean kok ngendi tuh? Wah, aku kong Lamongan, aku sokong Solo, Wonogiri. Terus dia tanya, sampean? Wah, aku NTT. Sampean ngertos NTT? Ya ngertos Ustaz. Apa NTT kui? Nasib tak tentu. Wah, sampean kui ngenye banget ini. Tapi memang betul Bapak Ibu sekalian, berat. Keadaan ekonomi di sana itu berat. Insya Allah kalau orang PNS bisa, tapi kita yang swasta ini bersaing sangat berat. Potensi di lapangan sangat berat. Maka banyak penduduk di NTT laki-lakinya memilih merantau. Ya tentu Bapak Ibu, kalau berdakwah di sana dibutuhkan bagaimana seorang ustadz, seorang dai yang tahan banting. Oke, Bapak Ibu, yang punya ilmu, punya wawasan luas, pandai bergaul, juga punya uang, punya harta, sehingga bisa berjuang membantu masyarakat di sana. Bapak Ibu, kalau saya ceramah di sana, kita ceramah keliling di desa-desa sana, jangan berharap amplop. Kalau mriki wonten, Pak. Oh, mriki wonten ya. Ya, jangan berharap amplop. Kita di sana tidak bisa. Susah. Ya, akhir-akhir ini saja masjid-masjid di kota sudah mulai menyadari untuk mengeluarkan biaya untuk dai, untuk ustaz. Tapi kebanyakan di daerah-daerah desa nggak begitu. Kita harus menjadi orang terdepan. Kita berteriak sedekah, kita duluan sedekah. Kita berteriak bangun masjid, kita duluan bangun masjid. Begitu Bapak Ibu.
Maka di daerah ini sejak tahun 1990 saya mulai terjun berdakwah di sana. Bapak Ibu tahu kalau kita baru pulang, apalagi ini santri dari pesantren, pasti orang tanya-tanya ya, sopo kui? Arifudin. Sekolah nendi? Pesantren. Alah, pesantren kui sarungan. Pesantren itu miskin menurut mereka. Ya karena memang di sana orang pada waktu itu belum mengenal pesantren. Maka apa yang saya lakukan? Bapak Ibu, saya lakukan pertama, prinsip saya dakwah hanya semata-mata lillahi ta'ala. Dakwah mengajak hanya semata-mata karena Allah. Tidak punya kepentingan-kepentingan yang menunggangi dakwah saya. Tidak ada target, tidak ada tendensi apapun. Bismillah, dakwah saja. Bismillah, tablik saja. Sehingga apa? Insya Allah Bapak Ibu, kalau hati kita bersih, lurus, maka pemikiran kita juga bersih. Kata-kata yang keluar dari lisan kita ini juga bersih. Ya tidak Bapak Ibu? Nah, itu prinsip saya pertama itu. Maka Bapak Ibu, saya berdakwah di sana, tidak pernah saya pasang target dakwah supaya punya jamaah yang banyak, dakwah supaya wonge pada ikut saya, dakwah supaya orang masuk Islam. Saya tidak pasang target itu Bapak Ibu. Saya tidak pasang target. Tapi prinsip saya, dakwah itu adalah tablik. Maka saya kemas penyampaian ini dengan seapik mungkin, seelok mungkin, sehingga bisa diterima oleh wong liya. Ya tidak Bapak Ibu ya? Itu prinsip dakwah saya. Jadi kalau Bapak Ibu tanya, Ustadz, selamat berdakwah ini sudah berapa orang yang jadi mu'alaf? Itu pertanyaan yang sangat saya tidak suka. Kenapa? Karena urusan orang melebu Islam atau tidak melebu Islam itu adalah urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tugas kita menyampaikan, tugas kita membuktikan, ini loh Islam, Islamnya apik, Islamnya rahmatan lil alamin. Ya tidak Bapak Ibu? Maka insya Allah Bapak Ibu, kalau dakwah seperti ini, maka dakwah kita akan santun, dakwah kita akan elok, dakwah kita akan menyentuh, dakwah kita tidak menghina orang, tidak menghina agama orang, tidak anarkis, tidak merusak, tidak mengadu domba. Setuju Bapak Ibu? Boleh tidak kita dakwah menghina agama orang? Boleh tidak ibu-ibu? Boleh tidak berdakwah menghina suami? Tidak boleh. Begitu juga bapak-bapak, jangan gak suka sama istrinya, dakwah menghina istri di pengajian. Al-Quran melarang kita untuk menghina agama orang. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qala Allah Ta'ala, bismillahirrahmanirrahim, la tasubbul ladzina yad'una min dunillahi. Jangan kamu menghina Tuhannya orang-orang yang menyembah selain Allah. Fayasubullah, mereka akan menghina Allah adwan bi ghairi ilmin, dengan penghinaan yang buruk tanpa ilmu. Allah sendiri tidak setuju. Ini prinsip saya Bapak Ibu sekalian. Maka berdakwah di daerah sana yang majemuk, umatnya bermacam-macam. Bapak Ibu, di NTT itu umat Kristen Protestan 35%, hampir 40. Umat Katolik juga hampir 40%. Umat Islam cuma 10%. Sisanya agama lain dan kepercayaan lain. Bayangkan, umat cuma sedikit. Penduduk NTT itu kalau 5 juta, umat Islam sekitar 500.000, bukan tinggal di satu kampung, tinggalnya ada yang pulau-pulau terpencil, pesisir-pesisir, pedalaman-pedalaman di pegunungan, terpencil. Maka saya bersikap, saya berdakwah itu silaturahim, berjalan dari kampung ke kampung, desa ke desa, mengunjungi umat Islam. Dulu jalan kaki Bapak Ibu, 25 km kita jalan kaki.
tidur di jalan. Nih kalau ada kuda, naik kuda. Mau Bapak Ibu ke sana? Insya Allah bisa ya Bapak Ibu. Ibu-ibu bisa ikut ke sana. Oh, nanti majelis taklimnya kita silaturahim ke sana aja. Naik sampan, naik perahu. Alhamdulillah hari ini berkat usaha-usaha yang kami lakukan sudah semakin maju sarana kita. Ada satu sarana yaitu kita bikin kapal. Saya bikin kapal ikan, Pak. Tadinya menangkap ikan, menjual ikan. Kapal ini kemudian saya wakafkan. Inilah awal saya berjumpa BWA, Badan Wakaf Al-Quran. Kenapa? Karena waktu itu saya berdakwah, saya masuk kampung, keluar kampung itu ternyata banyak sekali tempat pengajian kita tidak ada Al-Quran, Bapak Ibu. Susah Al-Quran. Al-Qurannya siji, sing baca 5 sampai 10 santri. Bayangkan Bapak Ibu, ributnya pengajian itu karena anak-anak berebutan Al-Quran. Tak tanya guru Pak, orang iso tuku Quran toh? Wah, iso Ustaz, iso tuku. Tapi tuku ini nang endi kuwi? Belinya di mana ini? Kan tidak ada toko Al-Quran di daerah sana. Kalaupun ada, itu juga hanya selip-selipan saja, terbatas. Maka saya dan teman-teman kumpul uang, kumpul Quran, kita sumbang TPQ. Ternyata Bapak Ibu banyak TPQ pada berdatangan minta, Ustadz bantu juga TPQ kami. Akhirnya saya berpikir, saya harus sampaikan kaum muslimin dan muslimat sejagat raya, paling tidak di Indonesia, paling kurang di Jawa. Maka berangkat saya ke Jakarta. Saya jumpa dengan berbagai lembaga, salah satunya Badan Wakaf Al-Quran. Ketika saya sampaikan maksud baik ini, saya bilang sama beliau, Ustadz, saya mau punya program setiap rumah muslim ada satu Quran. Saya ditanya, kenapa? Saya berpikir kalau di rumah itu ada Quran, maka akan termotivasi orang untuk membacanya. Iya tidak Bapak Ibu? Ya. Kalau di rumah itu orang baca Quran, maka insya Allah rumahnya bercahaya. Kalau di kampung itu semua baca Quran, kampung itu bercahaya. Kalau di pulau itu semuanya baca Quran, pulau itu bercahaya. Kalau pulau itu bercahaya, insya Allah jauh dari bala bencana. Iya tidak Bapak Ibu? Maka BWA pada waktu itu menyambut apa yang saya sampaikan. Setelah saya wakaf kapal, BWA memperbaiki kapal itu, dicarilah wakif untuk renovasi kapal. Tahun 2013 Bapak Ibu, kapal itu jadi, kita resmikan di Tanjung Priok oleh KPLP, dihadiri oleh Polo Air. Pelayaran perdana saya bawa 1000 Quran, dikawal oleh polisi air. Subhanallah, luar biasa Bapak Ibu sekalian. Kita distribusi, kita bagi Al-Quran dari pulau ke pulau. Bapak Ibu, 1000 itu sedikit sekali. Maka Badan Wakaf Al-Quran tertarik dengan kegiatan saya. Mereka bikin program yang lebih banyak, proyek yang lebih banyak. Dibikinlah 10.000, 20.000, 30.000, 40.000, 100.000. Alhamdulillah Bapak Ibu, hari ini saya sudah mengantarkan Al-Quran sebanyak 700.000 lebih Al-Quran. Ya, boleh jadi itu termasuk Al-Quran yang pernah Bapak Ibu sumbangkan di masjid ini. Ya Bapak Ibu ya. Masih mau bisa menambah lagi, nanti kita wakaf untuk negeri Indonesia tercinta. Siap Bapak Ibu? Siap tidak ini Bapak Ibu? Lebih-lebih dalam bulan suci Ramadan Bapak Ibu sekalian ya. Jadi amalan saya tadi itu, pertama dakwah ikhlas karena Allah. Amalan saya yang kedua adalah beramal soleh. Artinya kita ibda binafsi, mulai dari diri sendiri. Kalau kita ajak sedekah, kita lebih dulu sedekah. Kita ajak bangun masjid, kita lebih dulu bangun masjid. Kita ajak bagi Quran, maka kita dulu sumbang Quran. Ini Bapak Ibu,
Sehingga dalam silaturahim saya keliling daerah-daerah saya, bukan di NTT saja, saya sampai di Sulawesi Selatan, di bagian kepulauan, Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, ya, di daerahnya dulu siapa yang jadi wali kota di Palu, penyanyi terkenal siapa? Pasa, ya, ya. Saya sampai di daerahnya Pasa, tapi di daerah pulau, kepulauan, daerah Banggai, menyeberang lautan sampai ke Maluku Utara, Maluku Tengah, turun ke Maluku Tenggara, masuk ke Timor Leste, sampai ke NTT. Untuk apa Bapak Ibu? Berjumpa saudara-saudara kita, mereka punya kesulitan, kita bisa menyampaikan kepada kaum muslimin, kita turut membantu, bantu Quran, bahkan Bapak Ibu, kita bantu air bersih di sana. Bapak Ibu, ini ada di tempat saya di pedalaman Pulau Timor, dekat perbatasan Timor Leste. Tahu Timor Leste Bapak Ibu? Timor Leste sudah pernah tahu, ya? Saya sampai ke pedalaman itu. Bapak Ibu, kalau ke tempat saya itu, syarat persahabatannya makan sirih pinang. Tahu sirih pinang Ibu-ibu? Ya, pinang sama sirih sama kapur. Kalau mau bersahabat dikasih makan itu, kita makan dulu. Saya dulu datang ke sana pertama, saya lihat orang-orangnya kok mukanya merenggut ini, seperti marah, seperti saja. Ketika beliau sodorkan sirih pinang dan saya makan, tersenyum semua. Tapi ketika saya sholat, sulit di situ, karena tidak ada air. Orono banyu, Pak. Saya pakai air aqua untuk wudhu, terus dengan teman-teman saya kita sholat. Tapi saudara-saudara kita di situ menonton saja, tidak sholat. Mereka hanya lihat saja. Selesai sholat saya tanya, Bung, kenapa sampean tidak sholat itu? Dia cuma senyum-senyum. Lama-lama dia bilang juga, ini Ustadz, maaf ini kita ini tidur dengan istri tapi belum mandi junub ini. Loh, kenapa tidak mandi junub? Memangnya tidak ada air? Ya Ustadz, tidak ada air. Itu tadi di jerigen. Ustadz, itu untuk minum Ustadz. Yo, aduh saya lah, mandi dulu, nanti baru ambil lagi lah. Dia bilang, Ustadz jauh sekali. Saya tanya berapa jauh? 5 kilo. Ayo pakai pit aja, sepeda motor kita. Oh, nggak ada jalan ke sana. Naik gunung, turun gunung, jalan kaki. Besok pagi saya berangkat, dengan mereka pergi lihat, ternyata benar Bapak Ibu, airnya jauh sekali. Saya telepon Direktur BWA, saya bilang, Pak, tolong bantu. Di NTT ini sangat butuh air bersih. Alhamdulillah Bapak Ibu, BWA segera ke sana. Dibikin perencanaan proyek, tahun 2019 sudah terbantu air bersih di sana Bapak Ibu. Subhanallah. Siapa yang menikmat itu? Bapak Ibu, di daerah itu kurang lebih 2000 jiwa lebih. Umat Islamnya berapa? Umat Islamnya cuma 800 jiwa. Berarti yang paling banyak menikmati air siapa Bapak Ibu? Umat Kristen. Itulah wakaf. Hebatnya wakaf. Syariat Islam untuk harta kita kaum muslimin yang dimanfaatkan oleh seluruh umat manusia, itulah wakaf. Maka Bapak Ibu, sampai hari ini saya masih bekerja sama dengan Badan Wakaf Al-Quran, karena Badan Wakaf Al-Quran ini tanggap, respon cepat sekali bikin program, bukan saja di tempat saya, sampai di Sulawesi, di Papua, Kalimantan, Sumatera, di Jawa ini banyak sekali proyek-proyek Badan Wakaf Al-Quran. Baik itu Al-Quran, air bersih. Saya sendiri mengusulkan program ketinting Bapak Ibu. Tahu ketinting? Apa ketinting itu? Pak, tahu ketinting? Apa ya jenenge? Perahu cilik ya? Ya, perahu cilik kecil untuk nelayan. Kita bikin program pemberdayaan nelayan
dengan wakaf ketinting untuk menangkap ikan. Subhanallah. Sudah 14 ketinting dibikin melalui Badan Wakaf Al-Quran. Subhanallah. Itu baru di NTT, belum di lain daerah. Subhanallah. Coba Bapak Ibu bayangkan ini, Al-Quran ini oleh BWA dulu tahun kemarin masih dinilaikan wakafnya 100.000 Pak ya. Hari ini memang semua harga naik, dinilai wakafkan 150.000. Coba Bapak Ibu bayangkan, bisa 150.000 sampai di pelosok NTT. Bisa Bapak Ibu? Orang sido Bapak Ibu. Anak kulo iki kan sekolah neng Jawa, aku tak kirim surat JNE bayarnya 60.000. Surat tok 60.000. Urung isine. Lah bagaimana dengan ini? Beratnya ini ya hampir 1 kilo ini. Mana mungkin bisa sampai di masjid-masjid. Bapak Ibu, kami mengantarkan Al-Quran ini karena ini Al-Quran wakaf, maka kami distribusi itu tidak sekedar taruh di masjid, tidak begitu. Ini bukan Al-Quran politik Pak. Ya, Bapak Ibu, bukan Al-Quran politik jadi sekedar menyebar, tidak. Kami harus tahu pasti siapa penanggung jawab yang menerima Al-Quran di daerah itu. Siapa penerima manfaat, berapa jumlah orangnya, berapa kakak. Kalau ada takmir yang minta Quran, saya harus pastikan berapa TPQ yang butuh Quran. Saya turun dari TPQ ke TPQ, baru saya serahkan dengan ikrar wakaf. Ini takmir saya seperti akad nikah. Pak, ini Al-Quran amanah para wakif, Bapak butuh jumlahnya 1.000. Saya titipkan amanah wakaf 1.000 Quran. Tolong disampaikan kepada setiap kepala keluarga di desa Bapak. Bapak terima? Dia jawab terima, baru saya kasih. Dia jawab tidak terima, saya bawa pulang Pak. Begitu caranya. Ini yang kita lakukan. Jadi wakaf ini sangat membantu sebagai wasilah kami berdakwah di daerah Pak. Maka sekali lagi Bapak Ibu sekalian, kehadiran saya ini saya ucapkan matur nuwun, terima kasih banyak Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu telah sudi mendukung perjuangan kami. Bukan sekedar untuk diri saya, tidak. Tetapi sebagai sebuah integritas seorang dai, ketika dia menyampaikan kepada umat sekalian, dia bisa membantu mereka berbuat. Ini hal yang luar biasa. Iya tidak Bapak Ibu? Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam bulan mulia ini oleh Badan Wakaf Al-Quran saya diminta bersilaturahim keliling Indonesia. Alhamdulillah ini jatah Gresik cuma berapa titik Pak? 4 ya. Jatah Gresik cuma 4 titik. Yang 1 titiknya diminta di sini. Terima kasih ini Pak. Syukur saya bisa jumpa dengan Bapak Ibu sekalian ini. Insya Allah ini sudah ditunggu sama Kepala Cabang Surabaya Pak. Ada di belakang itu Pak. Itu Pak Musafa, Kepala Cabang Surabaya. Jemput saya nanti terawih di Surabaya ini. Masya Allah ini. Saya sampai tanggal 28 di Surabaya, pagi berangkat ke Batam. 4 hari nanti di Batam, pulang ke Bandung, Bogor, Tangerang, Jakarta, baru saya pulang kampung. Kurang lebih 20 hari saya dalam bulan Ramadan ini bersilaturahim. Kemarin sebelum Ramadan juga sudah 20 hari. Rencana kami mau antar Al-Quran sebelum Ramadan ke Sulawesi Tenggara. BWA mendistribusikan 10.000 Al-Quran Sulawesi Tenggara. Tapi kemarin ada halangan, berhubung mohon maaf istri saya melahirkan, sehingga tidak jadi berangkat. Insya Allah setelah Lebaran kami akan antar Al-Quran Bapak Ibu sekalian. Mohon doa restu, moga-moga saya juga diberi kesehatan, Bapak Ibu juga diparingi kesehatan, sehingga dakwah jalan terus. Kalau Bapak Ibu berkesempatan bisa ikut dakwah ke sana, monggo naik kapal dakwah, mau Bapak Ibu? Sambil kita lihat Labuan Bajo, atau mungkin kita bisa ini saya rencana ke Wakatobi nih Pak, salah satu taman laut nasional terindah di Indonesia.
Wakatobi, sambil distribusi Quran. Boleh kalau Bapak Ibu ada yang mau ke sana, bisa. Nanti lamar di Pak Husain ya. Ya Pak Husain bisa temani itu. Bisa Bapak Ibu ada yang mau? Mau tidak ini ke NTT ini? Kalau tidak mau ke sana, tak doain supaya ke sana ini. Ya Bapak Ibu sekalian, ya siapa tahu kita cuma bincang-bincang, tapi nanti ketemunya di NTT. Iya tidak Bapak Ibu? Iya. Kalau kita jadi besan gimana? Bisa tidak ini kalau jadi besan Bapak Ibu? Mana Pak Ketua Takmir tadi, mana? Ada keluar? Oh ya. Pak Ketua, kalau kita jadi besan kan bisa ya mungkin? Ya, Bapak Ibu saya punya anak 9, anak kulo 9, songo anaknya. Setunggal yang paling gede tamatan Lipia bahasa Arab. Sudah nikah di Karanganyar, Solo. Anak putri kedua tamatan di Staimu, Solo. Sudah nikah di Lamongan. Dekat sini toh Lamongan ini, dekat. Babat, Lamongan Babat. Anak yang ketiga di Al-Azhar Jakarta, nikah di kampung. Sekarang di kampung. Masih ada 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Siapa yang mau lamar? Boleh. Ya Bapak Ibu. Ya. Saya juga di sana dengan perjuangan ini. Alhamdulillah tahun 2002 kita bangun pesantren. Sekolahnya SMP dan madrasah aliyah. Pesantrennya gratis, boten bayar Bapak Ibu. Monggo neng tiang-tiang punya putra putri arep dititipkan rono Flores gratis tanpa bayar, bisa. Mau ibu-ibu mau dititipkan anak di sekolah sana? Gelem ora? Ya, jadi itu Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sekedar bercerita, saling berbagi, enggak Bapak Ibu? Saling bertukar pikiran, tidak menggurui, tidak mengajarkan, tapi saya merasakan ternyata berdakwah sambil berbuat kebajikan, menebarkan kebaikan di mana-mana, kita akan diterima oleh siapapun. Ya tidak Bapak Ibu? Bapak Ibu, saya tidak pernah khawatir, tidak pernah takut berdakwah di kalangan saudara-saudara saya yang Kristen, karena saya tidak pernah memaksa mereka masuk Islam. Bahkan saya bilang sama mereka, jangan masuk Islam, jangan masuk Islam. Loh kenapa? Iya, kalau mau masuk Islam belajar dulu. Saya datang ke tempat Bapak tidak pernah berniat supaya saudara masuk Islam, tapi saya datang ke tempat Bapak, saya wajib menyampaikan Islam. Untuk apa? Pertama, itu tugas saya. Kedua, kita hidup dalam negara kesatuan Republik Indonesia. Bapak harus paham agama saya harus paham agama Bapak, supaya kita bisa saling hidup berdampingan. Ya Bapak Ibu? Saya bilang sama mereka di Pulau Timur, Pak, kalau saya tidak menjelaskan Islam, repot. Ini air kita sudah pasang ke kampung, Bapak pergi berburu, sembeli babi, darahnya cuci di sungai itu. Waduh, ini repot kui. Iya tidak Bapak Ibu sekalian? Maka Bapak Ibu harus paham, orang Islam tidak bisa makan babi. Jadi dijaga hal-hal begitu. Itulah prinsip saya Bapak Ibu. Maka Bapak Ibu, biar saya pulang dakwah tengah malam, di tengah-tengah kaum Kristen anak muda yang sedang mabuk-mabuk, minum, main judi. Begitu mereka tahu mobil saya lewat, wah itu Ustadz Arif. Pak, bukan mereka palang saya atau ganggu saya, tidak. Justru mereka, selamat malam Ustadz, malam baik Ustadz. Ustadz, besok kita jumpa. Mereka udah tahu Pak, besok jumpa di lapangan bola Pak. Mau saya masih main bola ini Pak. Saya kadang bilang Pak Husain, kalau jadwal saya banyak di Gresik, boleh itu saya main di lapangan bola Gresik ini. Memang Pak, saya masih olahraga ini. Inilah hal-hal yang kita lakukan di sana, tebarkan kebajikan. Sederek-sederek panjenengan Bapak Ibu, mari
mau Indonesia ini maju, negeri ini maju, mari kita sebarkan kebaikan. Hindarkan dari berbagai pertikaian internal kita, hal-hal perselisihan fikhiyah, masalah ibadah itu hal-hal perkara kecil, bukan ada masalah sebenarnya, bukan masalah yang merusak umat Islam, enggak Pak, itu keliru. Yang benar inilah keluasan ajaran Islam. Maka saya hadir di sana tidak mengatasnamai lembaga apapun. Saya hadir cuma satu, ana muslim, aku iki wong muslim. Maka Bapak Ibu, dimanapun saja saya hadir. Di tahlil saya ada, di baca doa saya ada, Muhammadiyah undang saya hadir, Jamaah Tabligh undang saya hadir, mana-mana semua saya hadir. Kita harus menunjukkan Islam cuma satu, Islam rahmatan lil alamin. Perbedaan-perbedaan di antara kita, itulah keluasan ilmu agama kita. Nggih Bapak Ibu sepakat? Mari saudara-saudara, hari ini tinggalkan hal-hal yang merusak umat Islam. Kita sebarkan terus kebaikan. Salah satunya adalah wakaf, sedekah. Sedekah, wakaf tidak pernah membuat kita miskin, tidak membuat kita susah, justru membuka lebar pintu rezeki kita Bapak Ibu sekalian. Semakin bersedekah, semakin dimudahkan urusan kita. Yakin Bapak Ibu? In ahsantum ahsantum li anfusikum. Jika kamu berbuat kebajikan, kebajikan itu untuk dirimu sendiri. Wa in asa'tum falaha. Jika kamu berbuat keburukan, keburukan kembali pada dirimu sendiri. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, prinsip dakwah seperti ini saya kembangkan di daerah sana. Saya tidak pernah khawatir Bapak Ibu dengan dakwah seperti ini. Saya berkeyakinan kalau kita sebarkan kebajikan, jangankan manusia, rumput-rumputan, batu-batuan di pinggir jalan, semuanya akan mendoakan keselamatan untuk diri kita. Betul tidak Bapak Ibu? Pasti. Kalau kita tebar kebajikan, nanti lewat di pinggir jalan, itu batu akan bilang, itu ustadz itu orang baik itu takmir orang baik itu kaum muslimin orang baik itu, ya Allah selamatkan dia. Mereka berdoa untuk kita semua. Maka Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mumpung ini kesempatan, bulan suci, bulan mulia, kita masih berjumpa dengan Ramadan. Kita tidak tahu ajal umur kita. Barangkali tahun depan tidak bertemu lagi. Bulan ini bulan sedekah, bulan beramal. Mari Bapak Ibu, satu yang kita keluarkan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai Allah menantang kita, in tuqridullaha qardan hasana. Jika kamu memberikan pinjaman yang baik kepada Allah, yudha'ifhu lakum wa yaghfir lakum. Allah lipat gandakan pahalanya. Allah ganti pinjaman itu dan Allah ampuni kalian dari dosa-dosamu. Subhanallah. Maka Bapak Ibu saudara-saudari sekalian, para ulama biasa mengatakan Ramadan adalah bulan bersedekah. Mari, mumpung ada waktu, ada kesempatan, jangan tunggu kaya. Berapapun kita punya, segera akan keluar. Kalau masih ada, keluarkan. Jangan takut habis. Pasti Allah akan menggantikannya. Bapak Ibu, saya sampaikan ini karena pengalaman dakwah saya. Saya berjuang dari awal, mulai dari nol. Berapa yang sudah punya, kita sudah sisihkan untuk berdakwah. Alhamdulillah sampai hari ini. Bapak Ibu, pernah teman saya, karena saya ketua komite di sekolah dasar, guru orang Kristen, dia datang ke rumah saya. Dia bertamu, dia bertanya, Pak Ustadz, tadi malam itu saya tidak bisa tidur, aku ora iso turu. Kenapa? Wah, aku karo bojoe diskusi sampean kuwi lho. Piye diskusi? Waduh, tak pikir tak kandani bojoku. Bu, aku iki PNS, gaji tetap, bojoe sampean dewe. Anake cuma loro. Neng urung genap sebulan mesti utang meneh kuwi. Tak delok Ustadz Arif kuwi santai sekali. Sehari-hari ke masjid, pulang mengajar, bocah 100 orang dipelihara di pesantren, makan gratis. Iku duitnya kok ngendi itu? Ustadz, cara piye kok sampean iso ngatasi wong 100 kuwi mangan ya? Saya bilang sama dia, Pak, ini kalau saya dakwah lama-lama Pak menanggalkan agama Bapak ini. Pak, saya bilang begini, kami umat Islam ini cuma la ilaha illallah. Tidak ada ilah kecuali Allah. Tidak ada yang memberi rezeki kecuali Allah. Tidak ada yang membantu saya kecuali Allah. Tidak ada yang memberi pangan kecuali Allah. Iya tidak Bapak Ibu? Saya bilang sama dia, kalau ulama kita dulu, guru-guru kita dulu, kalau sudah tidak ada apa-apa, mereka berwudu,
bentang sajadah, menghadap kiblat, sujud, sholat 2 rakaat. Setelah selesai sholat, buka sajadah, ada uang di bawahnya. Weh, kaget ya Bapak Ibu. Weh, ngoro toh. Jadi ustadz juga begitu? Ya tidaklah, kalau aku begitu ditangkap polisi nanti. Maksud saya, kami umat Islam itu kalau sudah kesulitan, kami minta cuma pada Allah, maka Allah akan beri kita jalan keluar. Saya bilang sama dia, Pak, pernah di pesantren ini tidak ada beras. Istri saya bilang, Ustadz, beras sudah habis. Saya tanya, ibu masih ada dana-dana pesantren? Tidak ada lagi. Oke, mari kita sholat, kita jalan ke kota. Bapak Ibu, di tengah perjalanan ada yang telepon saya. Assalamualaikum. Saya lihat HP, wah ini dari Jakarta, namanya Mas Feldi. Saya tanya, Mas, kenapa Mas? Ustadz, tolong bantu saya dulu. Saya pikir, aku juga lagi susah, kau minta bantuan dengan saya ini. Kenapa Mas? Ustadz, saya ada dana zakat. Ini ada 2 juta, tolong diapakan? Saya lihat istri saya bilang, Bu, ini sudah ada ini. Saya bilang sama beliau, Mas, insya Allah uang ini saya beli beras. Kebetulan di pesantren tidak ada beras. Nanti kita kasih makan santri. Saya foto, saya doakan, saya kirim sampai. Dia bilang sama saya, Ustadz terima kasih, terima kasih. Jadi itulah Bapak Ibu, sekedar sebagai gambaran. Ternyata kita bersedekah akan diganti oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka Bapak Ibu, mumpung ada waktu, mudah-mudahan Bapak Ibu diparingi rezeki yang kathah, barokah, senantiasa bisa bersedekah lagi. Mari kita bantu perjuangan di negeri, seluruh negeri di Indonesia ini dengan menghidupkan sedekah dan wakaf kita. Mudah-mudahan negeri ini menjadi aman, makmur, jaya, dan baldatun thayyibatun warbun ghafur. Baik, untuk mengakhiri ini, marilah bersama-sama kita kirim Al-Fatihah, kita berdoa kepada Allah, minta Gusti Allah supaya meridhoi pahala-pahala sedekah kita, wakaf kita, zakat kita, infak kita yang dulu kita sudah sering keluarkan, bukan lewat BWA saja, tapi kemana saja yang pernah kita tunaikan. Hari ini kita minta lagi, semoga Gusti Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya dan melipat gandakan pahala-pahalanya. Ala hadhihi niyah, al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala habibikal karim wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana innana sami'na munadiina yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi shadaqah. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal infaq. Allahumma rabbana taqabbal minna hadhihi zakat. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal waqf. Allahumma rabbana taqabbal minna hadzal Qur'an. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Demikian Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertemuan kita di sore hari ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Bisa dimaafkan Bapak Ibu? Sekalian saya mohon pamit dan mohon doa restu, mudah-mudahan perjalanan saya dalam perlindungan Allah, juga Bapak Ibu sekalian diparingi umur yang panjang, kesehatan, rezeki sengkata, pekerjaan yang membawa rahmat, bisa bersedekah, bisa beramal soleh. Moga-moga kita bisa jumpa lagi, syukur-syukur di masjid ini. Kalau tidak jumpa lagi di dunia, mudah-mudahan kita sama-sama bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala.
Yang benar dari Allah, khilaf dari saya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.